pagi? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena telah datang ke tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini. Nah, agar pembelajaran kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Ananda Tasyan memimpin doa. Doa dimulai. Terima kasih kepada Ananda Tasyan. Nah, selanjutnya Bapak tidak lupa selalu berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan setiap nyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah, sebenarnya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu atau salah satu lagu wajib ini jangan hanya dinyanyikan secara ritual saja, secara seremonial saja, tetapi ada makna di balik itu. Seperti apa? Kita mencintai tanah air, harus bangga pada produk Indonesia, bangga menjadi anak Indonesia. Oke. Selanjutnya pernah nonton film? Nah, di film itu biasanya diserinya apa namanya? Sen apa lagi? Iklan. Ya, iklan. Nah, pada kali ini kita akan membahas iklan. Setelah pembelajaran, Bapak akan menyampaikan apa yang akan kita capai. Nah, ini menjelaskan isi iklan dengan tepat. Selanjutnya, menunjukkan dan menuliskan kegiatan, jenis iklan, informasi penting yang terdapat dalam iklan dengan tepat. Selanjutnya, menganalisis akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan dan kesatuan dengan tepat. Kemudian, kalian juga mampu menuliskan makna persatuan dan kesatuan serta akibat dari tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara.
Kemudian menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Selanjutnya membuat peta pikiran tentang kegiatan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Itu yang akan kita capai. Nah, selanjutnya manfaatnya. Apa sih manfaatnya yang kita dapat? Yaitu ya bisa kalian menjelaskan nanti iklan, menganalisis akibat itu dari tidak adanya persatuan dan kesatuan dengan tepat. Lalu mengetahui makna, apa sih makna persatuan dan kesatuan negara yang tepat. Kemudian mampu membedakan kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Nah, selanjutnya sudah Bapak perlihatkan yang gambar. Ini apa namanya? Ya, apa namanya? Iklan. Nah, itu biasanya sih kalau iklan itu tahu enggak ya? Pasti kan sudah tahu, oh ini iklan. Saya menonton TV atau film atau namanya drama. Biasanya diselingi dengan apa namanya tadi? Iklan. Nah, sekarang mau tanya, apa sih itu iklan? Ada yang tahu? Ada? Siapa? Nanya caranya. Ya, sebuah tayangan promosi ya. Betul juga. Betulnya iklan itu mempromosikan sesuatu. Nah, ini adalah salah satu iklan. Nah, tadi iklan yaitu suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang. Ya itu jadi iklan. Itu iklan ya. Jadi ada promosinya. Misalnya kalau ada di KFC itu biasanya kan ada iklannya di situ kan. Seperti itu. Selanjutnya nah, ini iklan. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3. Seperti ini. Apa? Ada yang bisa sebelum Bapak lanjutkan apa? Apa namanya? Iklan apa? Ayo. Ini iklan elektronik. Cetak. Ya, itu bisa. Tetapi kalau berdasarkan isinya, biasanya kalau misalnya ada yang diumumkan. Nah, iklan apa namanya itu? Jadi mesti diumumkan ada pengumuman. Itu termasuk iklan pengumuman. Isinya apa? Diumumkan kan? Itu namanya. Nah, ini iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklan pengumuman? Nah, pengumuman sesuatu, yaitu iklan yang bertujuan untuk menarik khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya iklan buka cita. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Misalnya ada suatu kematian, biasanya diumumkan itu ya. Selanjutnya, yang kedua, iklan perniagaan. Nah, apa yang dimaksud dengan iklan perniagaan? Biasanya kalau yang ditawarkan itu biasanya apa? Kalau biasanya ke pasar-pasar atau ke mall itu ditawarkan. Ada nggak iklan di situ? Hanya ditawarkan, oh ini pakaian murah ada diskon. Itu kan sudah namanya iklan penawaran. Misalnya ini. Nah, ini jadi iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu. Misalnya iklan barang. Nah, ini contohnya atau ini pasti sudah pernah melihat seperti ini kan. Nah, selanjutnya iklan layanan masyarakat. Nah, ini ada. Nah, iklan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum dan lain-lain. Sekarang, nah contohnya yang ini. Nah, pasti sudah pernah tahu kan, oh ini iklan. Nah, selalu menjaga protokol kesehatan. Ini sudah umumnya, sudah dijumpai di mana-mana. Nah, coba ini iklan ini.
Ini kira-kira isinya apa ya? Jenis iklan apa ya ini? Coba tanya. Jenis iklan apa ini? Ada yang tahu? Apakah tadi kita sudah pelajari kan ada 3 jenis iklan kan? Apakah tadi apa? Layanan masyarakat, apalagi iklan pengumuman, iklan apa lagi? Yang nyaring. Tadi ada 3 kan? Jadi jenis iklan berdasarkan isinya. Ulangi apa tadi? Yang nyaring. Iklan pengumuman, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Nah, kan sudah tahu kan ada 3 jenis berdasarkan isinya. Nah, sekarang kalau lihat seperti ini termasuk iklan apa sih? Layanan masyarakat. Ada lagi? Pengumuman atau layanan masyarakat? Ayo, udah apa? Ayo. Termasuk apa? Pengumuman. Ada lagi? Tadi Ayunda apa jawabannya Ayunda? Layanan masyarakat. Nah, ini adalah layanan masyarakat. Nah, ini kalau isinya apa sih yang ini? Maksudnya ini kita harus apa isinya itu? Kira-kira isinya apa? Tentang apa sih isinya itu? Kita diajak apa sih ini? Kalau misalnya kalau tangannya begini kan, suruh apa? Kan ada kan biasanya begini kan? Nah, itu maksudnya apa? Kira-kira apa isinya? Tentang apa? Partai Demokrasi. Partai Demokrasi. Apalagi kalau biasanya kita buat harusnya begini. Nah, tangan kita harus apa? Kita harus merdeka. Apa lagi? Ayo. Masa enggak tahu biasanya kalau kita harus apa? Supaya kuat. Kita harus apa namanya? Bersatu ya, bersatu. Nah, ini kita diajak untuk bersatu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana apa sih makna atau manfaat dari persatuan. Nah, kita akan membahas tentang makna atau manfaat dari bersatu. Nah, itu. Nah, bagian tadi. Nah, yang ini kita membahas iklan tentang tadi layanan masyarakat ya. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan. Memang persatuan itu penting. Coba bayangkan bini kalau cuma satu aja, kuat enggak? Enggak kan? Tapi kalau di banyak bersatu jadi kuat. Itu. Nah, ini adalah kita akan membahas tentang manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, ini oleh karena itu kita harus menghindari namanya hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Kita harus menghargai toleransi antar sesama, tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya, coba bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yuk, siapa yang bisa bayangkan? Coba bayangkan kalau tidak ada persatuan. Bagaimana jadinya kalau tidak ada persatuan? Ayo. Akan ada pertengkaran. Ya, betul. Apa? Adanya perselisihan. Hidup jadi tidak rukun. Hidup tidak jadi rukun. Ya, itu coba dibayangkan. Kalau tidak ada persatuan, tidak nyaman, terjadi pertengkaran. Nyaman enggak? Bagus enggak kalau ada pertengkaran? Enggak bagus kan? Makanya itu bagaimana pentingnya namanya persatuan. Jadi bayangkan kalau tidak ada persatuan, itu pasti terjadi perselisihan. Nah, sama dengan di sekolah. Makanya, ya. Nah, itu tentu akan terjadi perpecahan sehingga kehidupan kita tidak nyaman. Selanjutnya, coba sebab yang ditimbulkan tidak ada persatuan dan kesatuan.
Pas sudah tadi kan apa? Terjadinya perpecahan. Nah, sekarang kalau di lingkungan keluarga, di keluargamu sendiri, kalau tidak ada persatuan bagaimana? Apa yang diakibatkan? Pasti kakak sama adik tidak rukun. Pasti apa? Sering bertengkar itu dan kelahi. Nah, ini salah satunya. Nah, terjadi pertengkaran dalam keluarga itu tadi kurang berukun di dalam keluarga. Kemudian apa? Kurang akrab di dalam keluarga. Nah, itu. Sekarang kalau yang di lingkungan sekolah, nah kalian lingkungan sendiri, apa jadinya kalau kalian tidak bersatu dalam sekolah? Apa yang terjadi? Mengolok teman, nah, membeda-bedakan teman. Nah itu kan kalau tidak ada persatuan, Pak. Jadi maunya yang bergaul sama atau berteman dengan kelompok sendiri. Oh ini teman, oh ini tetangga saya. Seperti itu. Nah jadi itu salah satunya apa? Sombong, tidak peduli sesama teman. Apalagi tadi membeda-bedakan teman. Nah, mengolok-olok teman. Kau enggak kalau mengolok teman? Ya mungkin yang mengolok mungkin merasa enak, bagus saja. Tetapi yang diolok coba bayangkan kalau yang kalian diolok, sakit hati tidak? Sakit hati katanya Samuel. Ya betul. Makanya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kita kerukunan. Jadi itu manfaat. Jadi persatuan dan kesatuan. Kemudian biasanya terjadi tawuran ya. Nah, biasakan lihatnya bagus tidak kalau terjadi seperti itu? Tidak kan? Nah, selanjutnya kalau di lingkungan masyarakat, kalau di lingkungan masyarakat sama yang bilang tetangga. Bagaimana kalau tetangga tidak ada persatuan dan kesatuan? Ya, pasti itu tadi muncul seperti pertengkaran, tidak peduli sama tetangga dengan orang lain, hanya kepentingan golongan atau suku masing-masing. Oh saya hanya mau bergaul, saya hanya bergaul dengan yang satu suku saja. Itu namanya tidak ada persatuan. Selanjutnya, tidak ada kerjasama yang terjadi antar warga masyarakat. Itu nak ya. Jadi betapa pentingnya namanya persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya, kalau di lingkungan negara, semuanya tidak bersatu, antar warga dengan warga tidak bersatu, antar negara dengan negara tidak bersatu. Apa sih yang disimpulkan kalau tidak ada persatuan? Apa? Perang. Nah, ya biasanya karena mau menang sendiri, biasanya terjadi perang. Ya, apalagi saling menyakiti. Nah, ya, keadilannya tenggang rasa, toleransi dalam masyarakat, perpecahan bangsa. Selanjutnya melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Kalau kita antar masyarakat satu suku dengan suku yang lain tidak bersatu, akhirnya bangsa kita menjadi lemah. Nah, coba selanjutnya, coba dibaca. Siapa yang bisa baca dulu ini? Ayo. Siapa? Coba tunjuk aja ya. Oh Yunda, ya Yunda, coba dibaca Yunda. Ya, coba dibaca. Dibaca. Bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ayo kita simak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan.
melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan seseorang, namun dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas. Nah, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini yang ada hubungannya dengan persatuan. Nah, kalau kita tidak bersatu, akan kegiatan ekonomi kita akan carut marut. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ayo. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Doni. Apa Doni? Apakah itu kegiatan ekonomi? Apa? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang. Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seorang atau perusahaan atau kita sendiri. Nah, untuk memproduksi barang. Nah, ada 3 kegiatan ekonomi. Yaitu apa? Apa aja sih? Apa aja? Ya, apa namanya? Yuk. Pertama. Nah, ini pertama apa namanya? Produksi. Nah, sekarang sering mendengar kata produksi, tapi tidak tahu apa itu produksi. Apa sih itu produksi? Suatu kegiatan yang memproduksi barang atau produk. Ya, produksi barang atau namanya istilahnya apa? Menghasilkan suatu barang atau jasa, namanya produksi. Jadi ini kegiatan menambah faedah suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Produksi ini berarti menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ini adalah produksi. Nah, kemudian tujuannya apa? Ya, secara umum adalah untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidup manusia akan mencapai kemakmuran. Tujuan khususnya apa? Apa tujuan khusus dari produksi? Jangan lupa cuci tangan ya. Apa? Untuk menghasilkan barang. Menghasilkan barangnya produksi. Nah, kemudian yang kedua ada produksi. Nah, ada namanya distribusi. Nah, pernah melihat distribusi yang bawa barang. Misalnya apa? Contohnya yang gas. Pernah lihat mobil yang bawa gas? Nah, itu dibawa kemana? Dibawa ke toko-toko, baru ke toko-toko. Toko itu mendistribusikan ke masyarakat. Namanya distribusi. Artinya apa? Menyalurkan barang, baik barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya apa sih tujuannya? Apa tujuannya? Apa? Menyampaikan barang atau jasa Dari tempat produksi ke tempat dari produsen ke pemakai atau namanya konsumen. Selanjutnya konsumsi. Nah, kalau konsumsi paling sering dengarkan konsumsi apa sih? Kelas 1B boleh pulang. Makanan. Nah, ini konsumsi. Jangan lupa cuci tangan ya. Nah, itu apa namanya? Apa? Ayo. Konsumsi apa?
Mengkonsumsi ya apa lagi ya sama. Oh, saya mengkonsumsi. Saya menghabiskan, ya, menghabiskan atau kita namanya memakai. Nah, ini apa sih konsumsi? Tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, ini tujuannya, yaitu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, gitu ya. Nah, dari kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekarang, saya tanya, tadi kegiatan ekonomi ada 3. Apa tadi? Yang pertama apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah ini, jadi semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Nah, Gimana? Satu B sudah selesai? coba tugas kelompok. Nah, itu ada yang Bapak bagikan ya. Nah, ini ada, nanti ada gambar. Nah, itu ada gambar yang Bapak Ya, ada di KBD. Nanti oleh tugasnya tugas kelompok. Coba di Kelas 1B. Nah ini kamu berkelompok 4 kelompok, jadi Bapak bagi 4 kelompok. Nah ini nanti kamu tempel ya, sama-sama ya, sama-sama ya. Jadi ini ada kegiatan, ini berkelompok, nanti gunting ya. Nah ini sama-sama berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kalian ambil gambar, nanti kamu gunting, baru kamu kelompokkan. Ini ada posisi, ini gambarnya. Ini ya sama ya, berkelompok aja. Nah ini ada gambar. Ada ini. Nah, kalian perhatikan, yang ini gambar. Nanti kamu kelompokkan yang mana yang termasuk produksi, kegiatan produksi. Apakah ini termasuk produksi, konsumsi, atau apa tadi? Distribusi. Nah, kalian kerja kelompok, digunting, baru kamu tempelkan di bagian yang seperti ini. Ini lagi. Nah, nanti kamu tempelkan yang mana yang termasuk konsumsi, distribusi, dan produksi. Nah ini ada itu ya. Nah ini coba di kerja kelompok kamu gunting ya, gunting baru ditempel yang mana sih yang termasuk golongan produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Oke ya. Ada kelompok. Ada semua kan? Dapat? Nah ini ya. Bapak kasih contoh ya. Nah yang ini. Dan nanti ditempel di kegiatan ekonomi atau konsumsi. Ya. Apa kasih waktu 10 menit ya. Lanjut dengan kelas 2A.
Belum ngerti ditanyakan ya. Lanjut kelas 2B. Ya, yang mana yang produksi? Jadi tempelkan berdasarkan gambar. Yang mana sih yang termasuk kegiatan produksi, yang mana yang termasuk distribusi dan konsumsi. Ya, kalian tempel ya. Ya, distribusi itu menyalurkan. Lanjut kelas 2C. Kelas 2C boleh Pak. Ya, diskusikan ya. Yang mana yang termasuk konsumsi, distribusi. Lanjut kelas 2D. Kelas 2D boleh pulang. Ya, ini. Iya, ditempel. Ada ditempel di mana yang termasuk, produksi, distribusi dan konsumsi. Ya. Apa yang ada di situ, apa yang kurang. Produksinya belum kamu. Produksi. Apa yang distribusi? Ini apa? Dua-duanya distribusi kamu. Ya. Ini ya.
Ini kan memproduksi makanan lagi buat gue. Jadi dia apa? Makan ya? Dia lagi mau ngambil makanan di prasmanan. Itu kok di prasmanan? Kawinan. Lagi makan nih, lagi ngambil piring. Jadi lu makan. Ada. Ya, 5 menit lagi. Ya, kipas. Ya, sudah. Ya, sekarang dipresentasikan. Ayo, siapa yang maju duluan? Ya, kan? Ya, nah, ayo. Yunda aja Yunda. Minum. Tiga mah. Aku yang ngomong kalian Habis. udah habis. Dapat selesai, Pak. Oh ya, Kak. Dapat selesai. Apa? Distribusi ada. Mana lipnya? Siapain, Pak? Itu nah. Habis komen gitu. Distribusi. Pak, sudah selesai, Pak. Ya. Coba. Ya. Yuk, yang kelompok
Sudah. Di masing-masing tempelkan di sini hasilnya. Coba masing-masing tempelkan hasilnya. Ayo, ayo yang kelompok per kelompok, ayo maju. Biasa yang tempel ya. Ini kata kami. Jadi satu kelompok aja. Ya. Kelompok dulu. Ya. Yuk. Nah, yang aja dipresentasikan. Ya, yang mana yang yuk. Yang mana yang termasuk produksi dulu? Yang mana? Ayo, yang produksi. Ya, coba dijelaskan. Ini yang termasuk produksi. Pertama adalah memproduksi padi. Nah, itu termasuk apa? Produksi ya. Coba dikasih lihat temannya. Nah, coba ya, ditempel ya. Nanti ditempel di papan mading ya. Ya, coba dilihat temannya, diperhatikan temannya. Ada benar enggak? Ada yang salah enggak? Ditanggapi. Nah, itu coba dilihat. Nah, ini gambar si. Ada yang benar enggak? Ya, itu ditempel aja nanti ya di papan madingnya. Nah, kemudian ya sudah. Yang lainnya, kelompok yang lainnya. Ya, kelompok selanjutnya. Ya, lihat. Tuh. Nanti ditempel ya. Lihat dulu. Nanti ditempel di papan mading ya. Setelah kita lihat dulu apakah betul itu termasuk produksi atau selanjutnya. Ada lagi? Ayo ya. Ayo. Iya. Ini ya. Ya. Cepat ya. Produksi aja, enggak apa-apa ya, termasuk produksi aja. Ini distribusi. Ya iya betul, sudah distribusi. Ya namanya ayo. Ayo nak, lihat cepat. Konsumsi saja. Ya sudah maju sekalian aja ya. Kelompoknya ya maju ya maju. Ya. Coba dilihat teman-temannya apakah produksi, konsumsi atau distribusi. Ayo dipaparkan apa ayo yang coba. Ini termasuk ayo. Ini termasuk apa? Ini produksi. Yang mana produksi? Ya produksi. Ya, yang mana lagi? Apa lagi? Distribusi yang mana? Ya, distribusi. Ya. Selanjutnya, kalau konsumsi yang mana? Ya, itu ya. Ya. Kalau yang kelompok selanjutnya termasuk apa itu? Konsumsi. Yang itu apa? Produksi. Ya. Ada yang diperhatikan temannya? Ya. Kemudian kelompok selanjutnya. Ya. Nanti ditempel ya. Nanti ditempel di papan mading. Nah, kita perlihatkan karyanya. Ya. Coba Kenu termasuk apa
itu? Distribusi. Yang mana yang produksi? Nah, bagaimana? Coba dilihat semuanya. Kerja temannya benar enggak yang itu? Benar enggak? Ya. Ya, distribusi. Ya, sudah ya. Ya, terima kasih. Ya, kita kembali. Nah, nanti ditempel di papan madingnya yang ada tersedia di belakang. Oke. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ngerti semua ya? Ya. Coba kalau ada yang ingin ditanyakan, coba ditanyakan ya. Kalau ada yang belum dimengerti. Kalau tidak ada, Bapak kasih soal evaluasi ya. Ya, kita evaluasi. Ini. Ya. Setelah selesai, kita kumpul ya. Ya. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Apa sih yang kita pelajari pertama tadi apa? Tentang apa? Iklan. Sekarang, apa lagi iklan itu? Ya, intinya iklan adalah suatu kegiatan yang mempromosikan barang atau jasa. Kalau iklan berdasarkan isinya ada 3. Apa tadi? Iklan, masyarakat, dan penawaran. Ulangi sekali lagi. Iklan, pengumuman, kemudian tentang persatuan. Apa sih yang terjadi jika tidak adanya persatuan dan kesatuan? Yang timbul apa? Ayo, pagi dasar. Ya, terjadi pertengkaran, terjadi konflik, saling menyakiti. Apalagi terjadi perselisihan. Kalau di sekolah itu biasanya apa? Terjadi apa? Ya, saling ngejek, berkelahi, membeda-bedakan teman, terjadi tawuran. Kalau di tetangga, kalau di keluarga biasanya terjadi tengkaran juga. Apalagi mulanya ke keakraban. Apalagi tidak adanya kerjasama dalam keluarga. Kalau di masyarakat itu biasanya terjadi tidak ada kerjasama, tidak peduli sama tetangga, biasanya hanya mau bergaul atau berteman dengan yang hanya satu suku atau kelompok. Tuh. Kemudian di kegiatan ekonomi itu ada berapa tadi? Ada 3. Apa lagi? Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, sekarang kalau produksi itu apa? Produksi itu sesuatu yang dilakukan perorangan. produksi. Satu yang dilakukan untuk menghasilkan barang. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, itu produksi, namanya produk.
hasilkan. Jadi sekali lagi, produksi adalah sesuatu atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau distribusi, Penyampaian barang ya, menyampaikan barang, produsen ke konsumen. ya, menyampaikan barang atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi itu apa? Tindakan menambahkan atau mengurangi Ya, tindakan menghabiskan atau memakai barang. Nah, itu namanya konsumsi. Seperti itu ya. Jadi Bapak sebelum kembali, jadi iklan itu ada 3, yaitu pertama iklan masyarakat, layanan masyarakat, iklan apa tadi? Iklan penawaran, iklan pengumuman. Kemudian kesatuan makna dari persatuan dan kesatuan itu, kalau kita sudah bersatu, kita pasti akan runtuh. Hal yang terjadi jika tidak ada persatuan, yaitu bisa terjadi pertengkaran, perselisihan, dan apa? Juga membedakan dan produksi terbagi, kegiatan ekonomi terbagi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yaitu kalau produksi yaitu menghasilkan barang, kalau yang distribusi menyalurkan barang, kalau konsumsi memakai barang. Nah, sekian. Kalau ada yang ditanyakan lagi ya. Maka kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Ya, Ananda Tasya dipimpin doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti pembelajaran, dan Bapak berpesan untuk selalu belajar di rumah, semangat walaupun di masa pandemi tetap kita harus semangat untuk belajar. Dan salam dari orang tua. Bapak mengucapkan terima kasih kepada